Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah itulah kiranya melampaui segala akal dan pikiran kita, khususnya dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, dan pertolongan Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengerti sabda Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari khotbah Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021 yang tertulis dari kitab Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara bersama-sama. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sering sekali di dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas yang namanya perdebatan. Baik di tengah-tengah rumah tangga, biasanya akan ada perdebatan kecil antara suami dan istri, antara orang tua dan juga anak-anak. Namun sering sekali lewat sebuah perdebatan akan menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Namun tidak jarang juga akibat dari sebuah perdebatan maka akan terjadi perpecahan dan kehancuran. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana terjadinya perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi dan juga orang-orang Yahudi. Apa yang mereka perdebatkan? Yang mereka perdebatkan adalah soal pemahaman orang yang najis akibat dari makanan, atau orang yang najis akibat tidak melakukan hukum adat istiadat orang Yahudi. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagi orang Yahudi, mereka beranggapan bahwa seseorang itu dianggap najis ketika orang tersebut tidak melakukan apa yang namanya yang tertulis dalam adat istiadat mereka, sesuai apa yang mereka pahami selama ini. Bagi orang Yahudi ada sebuah kewajiban. Ketika orang ingin makan, maka dia harus mencuci tangan. Ketika orang pulang dari pajak, maka ia harus membersihkan dirinya. Bagi mereka selalu mengedepankan yang namanya lahiriah. Dan siapa orang yang tidak melakukan hal seperti yang mereka pahami, mereka anggap najis. Termasuklah murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat itu
orang-orang Yahudi senantiasa memang mencari-cari kesalahan daripada Yesus beserta dengan murid-muridnya. Maka pada saat itu mereka melihat ketika para murid Yesus makan roti tanpa cuci tangan, mereka langsung beranggapan bahwa para murid Yesus itu najis atau orang berdosa. Mereka mengatakan, kenapa tidak mencuci tangan? Bukankah itu najis? Lalu pemahaman yang dibangun oleh Yesus bukan persoalan najis lahirnya. Namun bagi Yesus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, bagaimana Yesus memandang bahwa bukan persoalan apa yang masuk ke dalam diri yang menjadi najis. Akan tetapi perlu kita pahami juga, Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan berarti mau meniadakan ada istiadat keyahudian. Karena apa? Karena dia sesungguhnya adalah orang Yahudi. Bahkan Yesus beberapa kali selalu mengatakan, aku bukan mau meniadakan ada istiadat atau hukum Taurat, tetapi aku ingin menyempurnakannya. Akan tetapi kenapa Yesus seakan-akan dalam perikop ini seakan-akan menentang ada istiadat orang Yahudi? Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Yesus mau membangun sebuah paradigma yang baru dan benar sesuai dengan ketetapannya. Yesus mau memposisikan di mana letaknya adat itu yang sesungguhnya, di mana kebiasaan itu harus diletakkan. Jangan gara-gara adat atau kebutuhan-kebutuhan lahiriah sehingga kebutuhan yang paling utama dan yang paling pokok, yaitu rohania, diabaikan. Itu yang ditentang oleh Yesus. Makanya Yesus selalu mengatakan bahwa orang Yahudi merupakan dan ahli-ahli Taurat merupakan orang-orang yang munafik. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kalau kita lihat dari perikop kita pada saat ini dalam ayat yang ke-17, para murid menjumpai Yesus dan meminta penjelasan tentang perumpamaan itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Para murid memerlukan sebuah penjelasan. Karena memang para murid yang mengikuti Yesus hampir sama pemikirannya dengan orang-orang Yahudi. Lalu dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus secara khusus memberikan pengajaran yang baik, memberikan penjelasan dari semua pertanyaan yang ada di benak oleh para murid. Yesus memberikan pemahaman yang baru dan pemahaman yang benar tentang kenajisan yang sesungguhnya. Dalam ayat yang ke-18, Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Artinya apa? Artinya makanan yang dimakan setiap orang tidak itu membuat dia berdosa. Makanya dalam ayat ke-19 dikatakan, segala sesuatu karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Yesus mengatakan semua makanan selama itu boleh dimakan, itu adalah halal, itu adalah benar. Bukan persoalan yang masuk ke dalam yang membuat orang yang menjadi najis, menjadi berdosa. Jadi apa yang membuat orang berdosa? Dalam ayat yang ke-21 Yesus katakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Apa yang keluar dari hati? Artinya apa? Dalam penjelasan ini Yesus menjelaskan beberapa hal tentang dosa-dosa yang diakibatkan oleh yang keluar dari manusia, yaitu percabulan dan sebagainya. Kenapa manusia atau orang mau melakukan dosa percabulan? Karena itu menjadi gambaran atau dorongan hatinya. Karena hatinya tidak bisa dipelihara, karena hatinya tidak bisa dijaga, karena hatinya tidak bisa diawasi, sehingga timbul segala sesuatu yang jahat, termasuk kemabukan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mau diajarkan hal apa yang boleh kita lihat dari pengajaran yang Yesus sampaikan kepada kita lewat perikop ini. Yang pertama sekali,
yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, jangan terlalu mudah menghakimi. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kalau kita buat ibaratnya sebuah perbandingan, mana yang paling mudah kita lihat atau kita sampaikan atau biasa kita lakukan dalam kehidupan kita? Melihat orang baik atau melihat kebaikan orang atau melihat keburukan orang? Tentu pada dasarnya kita, kalau kami melihat, kami survei secara keseluruhan, orang akan terlalu mudah melihat yang jahat, mencari kesalahan orang. Maka ketika kita sudah mencari kesalahan orang, akan timbul penghakiman, akan timbul mengatakan orang itu salah dan kita benar. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajarkan, firman ini mau ajarkan, Yesus mau ajarkan, jangan kita terlalu mudah menghakimi. Jangan kita terlalu mudah mengatakan orang itu adalah berdosa, orang itu adalah tidak benar, orang itu adalah tidak tepat. Tetapi yang terpenting adalah yang mau kita lihat bagaimana orang atau diri kita tepatnya, yaitu berusaha mengeluarkan hal yang baik. Intinya seperti ini. Jangan engkau mudah melihat kesalahan orang, tetapi kebaikan dari dalam dirimu juga tidak bisa kau cerminkan di dalam kehidupan. Coba dulu Bapak Ibu bayangkan, jika suami, Bapak Ibu semuanya hanya melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam diri istri, apa yang terjadi? Atau seorang istri yang hanya melihat kesalahan-kesalahan daripada suami, apa yang terjadi? Akan terjadi perpecahan dan kehancuran di dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yaitu jangan bersifat munafik. Perkataanmu seakan-akan baik, namun hatimu busuk dan penuh kepalsuan. Itulah orang-orang Yahudi. Mereka seakan-akan dilihat orang, ibaratnya orang yang menjunjung tinggi aturan, menjunjung tinggi adat, menjunjung tinggi kebenaran. Padahal hakikatnya sesungguhnya tidak demikian. Mereka menampilkan semuanya itu hanya dengan keberpura-puraan. Hati mereka penuh dengan kebusukan. Hati mereka penuh dengan tipu muslihat. Hati mereka penuh dengan kecongkakan dan kesombongan. Banyak dari kita juga demikian. Penampilannya seakan-akan pendeta, tetapi tingkah lakunya lebih daripada orang biadab. Lebih baik kita mencerminkan siapa jati diri kita sesungguhnya. Jangan kita berpenampilan begitu menarik dan mempesona, namun hati kita begitu kacau. Ibaratnya seperti yang Yesus katakan, seperti kuburan. Di luarnya nampak bagus, tapi di dalamnya tulang belulang, bangkai yang membau busuk. Jangan kita demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Yang ketiga yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu pancarkan isi hatimu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perikop kita ini, bahwa hati menjadi sumber kebenaran, tetapi hati juga menjadi sumber kekacauan. Jadi sekarang mau di mana kita letakkan hati kita? Apakah kita mau meletakkan hati kita menjadi sumber kebenaran atau sumber dosa? Ini tergantung kepada kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan sampai hati kita ini menjadi sumber kekacauan, tetapi kita harus menjadikan hati kita ini menjadi sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Apa yang boleh kita pancarkan dari hati kita, apa yang boleh kita pancarkan dari diri kita, yaitu hal-hal yang baik. Yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, Tuhan mengetahui isi hatimu. Yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan lagi kita di dalam kehidupan kita memperdebatkan hal-hal yang lahiriah. Jangan kita memperdebatkan hal-hal yang jasmania, tetapi yang harus kita kedepankan adalah hal-hal yang rohani. Jangan kita terlalu mudah ketika engkau tidak makan, ibaratnya tidak makan daging babi, lalu ada orang makan daging babi, kau katakan
bahwa orang tersebut bersalah sementara dirimu tidak. Lalu ada juga kau langsung mudah menghakimi juga ketika orang makan makanan yang berdarah, tapi kau katakan tidak bisa. Jangan membangun sifat-sifat seperti ini. Yang kita bangun di dalam kehidupan kita adalah memancarkan isi hati yang baik. Tidak perlu kita bersifat munafik, tetapi kita harus bersifat jujur di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, pancarkanlah isi hatimu, keluarkan dari dalam dirimu hal-hal yang baik. Jangan engkau mengatakan orang bersalah sementara engkau menutupi segala kesalahanmu dengan kemunafikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami supaya kami hidup di dalam sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Biarkanlah kiranya firman-Mu ini mengajari kami supaya kami mengerti isi hati kami memancarkan yang baik, tidak memancarkan kemunafikan yang bisa menimbulkan dosa. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.